Waalaikumsalam warahmatullah. Kami dari Mas Andri Mahatali Nurul Jadid ingin konsultasi sekaligus bincang-bincang terkait kitab kuning dan literasi. Iya, Mungkin selama mondok di Lirboyo mungkin ada pengalaman atau kesan belajar kitab di Lirboyo biar jadi motivasi bagi santri-santri di Nurul Jadid. ya. Kalau di Lirboyo itu milieu belajarnya sudah terbentuk ya. Kultur belajarnya itu jadi yang memaksa santri untuk belajar itu tanda kutip, yang memaksa ini tanda kutip itu situasi. Nggak ada peraturan. Kalau dulu di tingkat sanawiyah dan aliyah, sekarang tingkat mahat ali dan aliyah, itu tidak ada jam wajib belajar. Tidak ada jam wajib belajar, tidak ada keamanan yang keliling gudak bentong gitu, tidak ada. Yang membuat, kalau dari pengalaman pribadi saya, yang membuat saya belajar itu yang melihat teman-teman semua pada megang kitab, baca, ya ternaruh tibe gitu, terikut karena pengaruh teman kan. Ya. Nah, sebetulnya akan sangat menarik jika salah satu program kita adalah membentuk lingkungan yang seperti itu. Bagaimana lingkungan yang kita tinggali itu menjadi lingkungan di mana proses belajar itu berlangsung secara alamiah, secara natural ya. Sehingga yang kita wariskan itu bukan hanya ilmu yang disampaikan kepada adik kita, misalnya adik angkatan kita, tapi juga yang terpenting adalah ketika ada santri baru yang masuk, mereka tidak usah dipaksa lagi, mereka sudah dibuat untuk belajar dan nyaman belajar. Itu. Kadang seperti ini. Banyak teman-teman itu kurang tertarik untuk belajar kitab kuning. Mungkin kami juga ingin tahu seberapa penting kitab kuning untuk kami, sehingga punya daya tarik untuk belajar lebih dalam lagi. Ya sebenarnya sangat banyak jawabannya bisa diberikan ya, tapi kalau kita ingat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika bahwa setiap muslim itu wajib belajar bahasa Arab dengan kadar yang sekiranya dia mampu memahami apa yang dia baca ketika sholat. Itu setiap muslim secara umum ya, orang awam artinya orang awam. Kalau pelajar ya bukan itu standarnya, kira-kira begitu ya. Jadi kalau melek huruf atau literasi bahasa Arab itu menjadi batas minimal seorang muslim, berarti kalau seorang santri harusnya batas minimalnya itu lebih tinggi dari itu. Kalau misalnya ada pertanyaan apakah itu mungkin, bukankah sekarang sangat, jangankan yang yang bukan santri, yang santri saja yang bisa berbahasa Arab kan tidak banyak, bukan mayoritas. Ya sama sebetulnya dengan program pemerintah dulu, berantas buta huruf aksara Latin ya. Kalau dulu di tahun 20-an, tahun 50-an mungkin tidak terbayang bahwa semua masyarakat ini bisa baca. Ya kan? Tapi sekarang berapa orang yang tersisa dari yang tidak bisa baca itu kan sangat sedikit sekali. Artinya pemberantasan buta huruf itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Yang penting pertama kita jangan berpikir itu mustahil, itu saja pertama. Yang kedua baru usaha untuk menghilangkan buta huruf Arab, buta huruf kitab. Berarti di Nurul Jadid ini gimana kalau perkembangan kajian kitab kuning ini? Ya sekarang masih sedang menata ya, dan masih secara umum masih pada tahap yang sangat awal, masih ya bukan sangat awal, relatif awal. Sebetulnya begini ya, pada tahap tertentu sangat mungkin sekali santri itu ketika misalnya dia masuk jurusan IPA,
sangat mungkin sekali pada saat yang bersamaan dia itu belajar kitab. Sangat mungkin sekali, syaratnya jika milieunya sudah memungkinkan, jika lingkungannya sudah memungkinkan, jika guru-gurunya sudah siap. Syarat-syarat pertama ya guru-gurunya artinya harus, ya sebetulnya kan sama lah ya dengan orang-orang yang di Mesir atau di Timur Tengah yang belajar nuklir misalnya, yang belajar biologi kan sama. Mereka belajar nuklir dengan media bahasa Arab. Sama dengan itu. Cuman sekarang persoalannya kita di sini mungkin bagi sebagian orang, kitab itu atau bahasa Arab itu hanya digunakan untuk hal-hal yang berkait sama agama. Padahal ya pertama tidak seperti yang mereka pikirkan, satu. Yang kedua bahwa agama itu menyentuh seluruh aspek kehidupan. Jadi jangan jadi orang sekuler ya. yang menempatkan agama hanya di masjid, hanya di musola. Agama itu di mana-mana. Makanya panca kesadaran itu bertingkat. Nah, jadi kesadaran beragama itu menyinari, mewarnai, mengorientasikan seluruh kesadaran di bawahnya, kesadaran berilmu, bermasyarakat dan seterusnya itu diwarnai, dibentuk, diarahkan oleh kesadaran beragama. Gitu. Tapi bingungnya untuk memilih mana yang mau dijadikan prioritas katanya. Kadang mau belajar kitab kuning, di sisi lain ada tuntutan untuk mengikuti perkembangan zaman. Apa ini perkembangan zaman? Mau nikah lagi? Maksudnya banyak baca buku dan semacamnya. Oh iya. Lagi sistem belajar di situs pesantren kan bedanya. Iya. Tuntutan banyak tugas, tidak sempat mau belajar kitab kuning. Kalau ini bukan fokusnya kitab kuning. Pertama yang harus ada di pikiran sampean semua ini adalah bagaimana saya bisa baca teks Arab, sudah selesai. Kalau misalnya ada misalnya contoh tuntutan zaman sekarang misalnya, apa misalnya? Belajar apa misalnya? Ya kayak misalnya isi konten-konten Instagram termasuk inspirasi. Enggak, saya mengisi konten itu kan kontennya apa? Yang kemudian kita harus mengikuti perkembangan zaman. Artinya konten, maksud saya begini, konten di Instagram misalnya, itu kan juga butuh kitab kuning sebetulnya. Atau katakanlah ada orang yang dia ingin kuliah di kedokteran misalnya, kan bisa saja dia belajar kitab kuning, yang prakteknya itu adalah dengan membaca buku teks berbahasa Arab di bidang kedokteran. Jadi maksud saya begini, kalau Anda ingin salah satu metode yang saya kira efektif belajar bahasa itu metode imersif namanya. Jadi kalau sedang belajar bahasa Arab, jangan baca, jangan dengar, kecuali dalam bahasa itu. Jadi sedang latihan baca kitab kuning, ya sudah. Yang berbahasa lain itu sementara ditinggalkan dulu sampai malakah berbahasa Arab itu melekat dalam diri, kemampuan itu. Dan ini juga salah satu rahasia mungkin ya, kalau di Lirboyo itu dari kelas 1 sanawiyah saya dulu, kalau sekarang 1 aliyah, sampai tamatan, sampai kelas aliyah kalau dulu itu tidak ada pelajaran yang tidak berbahasa Arab, semuanya pakai kitab. Sehingga setiap hari itu ya ketemu gitu loh. Karena bahasa asli kita itu bukan bahasa Arab, maka untuk acquire bahasa Arab itu ya menyediakan waktu gitu. Gitu. Sama bahasa apapun juga gitu kira-kira. Ya, sepertinya perlu waktu dan proses yang lama untuk membuat malakah fikih, malakah Arabiah itu. Sedangkan di sisi lain kadang pingin belajar bahasa asing yang lain, bahasa Inggris. Boleh sabar kayak. Boleh harus satu-satu. Berarti diprioritaskan bahasa Arab terlebih dahulu. Iya, sebagai santri ya harus. Saya punya ada guru saya, beliau kan bisa Arab jelas, Inggris jelas, bahasa Prancis, Jerman, Latin, Yunani, Persia. Ya ketika ditanya,
Gimana proses belajarnya? Ya satu-satu, nggak bisa, kecuali Anda sangat jenius ya. Kecuali Anda sangat jenius, Anda bisa belajar dua bahasa bersamaan dan sama-sama bisa langsung menguasai mungkin. Tapi kalau untuk kemudian sampai pada level menguasai, sampai pada level nyaman berbahasa dan membaca dalam satu bahasa, menurut saya umumnya manusia itu butuh jeda ya, butuh nggak bisa bareng gitu, nggak bisa bareng. Ya satu-satu. Imun cerdas nggak masalah. kalau kalau jenius. Terkadang mikirnya itu cerita. Kalau Nah. sebelum, kadang saya mikirnya sebelum masuk ke Mahat Ali, belajar kitab lagi, ya, mempelajari warisan pemikiran ulama dahulu, apakah masih relevan dan sebagainya. Kan yang terbayang secara sekilas, orang belajar kitab seolah-olah hanya menukil dan ya pemikiran orang-orang dahulu, sedangkan di sini kan sudah banyak berkembang dan perlu, sepertinya banyak kejadian-kejadian yang tidak terjadi pada masa lampau. Ya. Peradaban banyak sebetulnya hal yang tidak berubah dari kemanusiaan itu. Yang tidak berubah dari kemanusiaan itu justru hal-hal fundamental. Hal-hal yang itu mendasar. Misalnya tentang hal-hal yang mendasar itu maksud saya khuluk ya. Hal-hal yang tidak terlihat, aspek yang tidak terlihat dari manusia, itu sebagian besar justru bukan tidak berkembang, maksud saya ya kun fakun seperti itu persoalannya. Kalau kita sekarang misalnya baca Rubul Muhlikat, Rubul Munjiat dari Ihya, itu sangat relevan sampai sekarang. Kalau contoh-contohnya mungkin bisa di-upgrade sedikit contoh-contohnya, tapi kalau untuk definisi dari mahabbah misalnya, itu sampai ila yaumil qiyamah, selama ada manusia yang punya perasaan itu akan selalu relevan. Tapi kalau untuk artinya sebagian besar dari turas kita itu yang kita pelajari di pondok-pondok itu akan selalu relevan, bahkan bukan hanya relevan, daruri. Seperti ya, ini kenapa kemudian saya milih Ummul Barohin ya untuk di yang untuk Ramadan sekarang, karena memang saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa akidah Islam itu merupakan dasar dari epistemologi Islam, dari filsafat ilmu dalam Islam. Dan itu dibicarakan dalam kitab yang kita pelajari di pesantren. Jadi persoalannya sebenarnya bukan pada turas para ulama, tapi bagaimana kita membaca turas itu masalahnya. Jadi pernah dengar ceritanya Aladin kan? Aladin itu kan punya lampu ajaib yang kuno kan? Iya. Lampu kuno yang kuno terus. Nah suatu hari Aladin itu keluar rumah, lampu ajaibnya yang antik itu ditaruh di rumah kan. Terus ada penyihir yang itu datang ke rumahnya Aladin, ketemu sama istrinya, menawarkan pada istrinya untuk ditukar dengan lampu yang sangat bagus, masih baru. Ya tapi bukan lampu ajaib, nggak ada isinya, nggak ada jinnya. Istrinya mau. Kenapa istrinya mau? Karena dia nggak tahu nilai daripada lampu ajaib itu. Jadi kita itu jangan jadi istri Aladin. Jangan menukar lampu lama yang itu ajaib ya. Kalau ini kan jin, kalau ini tidak, ini membentuk pikiran kita, membentuk cara kita berpikir, cara kita merasa dan seterusnya. Ditukar dengan sesuatu yang nilainya itu jauh dibandingkan dengan apa yang kita punya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengapresiasi apa yang ditulis oleh para ulama? Ya ngaji, belajar. Karena kalau orang itu masih belum betul-betul
ya mengerti, memahami apa yang dia baca, ya memang tidak apa ya maksudnya kan begitu. Ya supaya mengerti ya harus betul-betul sampai pada tingkatan di mana apa yang kita pelajari, kitab-kitab yang kita pelajari itu kalau bahasa sekarangnya relatable, relate sama kehidupan kita, nyambung sama kehidupan kita. Dan apakah bisa? Sangat bisa sekali. Kata Pak ngaji ini. Sangat bisa sekali. Mungkin untuk dijadikan motivasi, ukuran minimalnya santri paham kitab kuning itu seperti apa? Mau bisa bacanya kosongan dong gitu. Kira-kira begitu. Iya, ukuran. Enggak. Ya, yang nggak tahu saya makanya standarnya seperti apa. Tapi yang kalau Tribun almarhum kayak Abdul Karim pendiri Lirboyo itu, ya beliau mengibaratkan kitab itu seperti maling. Maksudnya kalau sering-sering ditanyai ngaku juga. Maksudnya kalau sering-sering kita baca itu bisa juga akhirnya gitu. Jadi pasakut maca itu pasakut yang sering baca apa saja yang saya suka. Baca apa? Hadiatul Arus gitu. Seperti apa? Selesai mondok sudah ngamalkan dulu. Oh jangan kayak apalagi Quratul Uyun jangan saja. Iya. Sebenarnya jadi bincang-bincang ini kan keinginan Mas Ayi. Jadi kan tahu sebenarnya pengennya gini. Dari kami santri kan tahu dan perlu disuarakan kepada santri yang lain keinginan para mahasiswa seperti ini. Nah, semisal harus ngaji lagi dan sebagainya. Karena kitab kuning sangat sangat penting dan cara membacanya harus bagaimana sekiranya relate sesuai dengan. Tapi untuk supaya santri ngaji kan perlu menumbuhkan kesadaran. Kalau dari saya pribadi, kadang mau baca kitab kuning ini ya seolah-olah hanya memang seperti dengan tadi, seperti hanya fikih, akhlak dan sebagaimana lainnya. Sedangkan saya menyukai misalnya isu kajian lingkungan. Saya sempat wawancara dengan Anggus Fahri. Hari saya nyari kitab-kitab kuning jarang sekali ada literasi terkait lingkungan. Bahkan dulu disodorkan ada kitab lingkungan punya Kiai Hasan Abdul Wafi, itu pun hanya satu yang disodorkan hanya saya nyari di Mahat Ali, di Masjid, dan maka tidak pernah nemu kajian tentang lingkungan. Mungkin hanya parsial di kitab-kitab fikih musakoh, muzaroah dan sebagainya. Tapi yang misalnya bahas tentang lingkungan atau lebih kalau IPA bahas nuklir, kita tentang nuklir tidak ada. Ya bagaimana? Kalau saya dengar dari Rafael kan kalau di Amerika memang budayanya baca. Jadi kalau jadi penulis kaya biasa karena masyarakat baca. Tapi kalau di sini menyediakan gimana masyarakat baca, apalagi baca kitab kuning, ini itu yang saya jadi PR kalau dipikirkan. Ya kalau seperti yang barusan masalah lingkungan itu kan begini. Pertama tema-tema yang dibicarakan oleh para ulama yang tertuang ya, bukan yang dibicarakan ya, yang tertuang dalam buku-buku para ulama itu tidak spesifik yang ada sekarang ya. Kalau sekarang itu kan orang itu lebih suka tematis. Jadi kalau bicara apa lingkungan ya lingkungan saja. Nah tugas santri itu ya menggali itu dari min butuni kutubil ulama itu dari tafsir Tabari, tafsir dari kitab-kitab syarah hadis, dari yang pintu masuknya bisa misalnya lewat kitabnya Yusuf Qaradawi. Sudah pernah belum? Nah itu kan menyebutkan Quran, hadis. Quran dan hadisnya itu cari tafsirnya apa, cari syuruh hadisnya bagaimana dan seterusnya. Jadi ya jangan manja. Maksud saya jangan memang mencari ilmu itu pertama berat. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Itu yang perlu disadari kan. Maksudnya jangan ya meskipun ini
promosi yang mungkin tidak menarik ya, tapi yang perlu disadari bahwa proses mencari ilmu itu berat. Tapi kalau sudah merasakan ladatul ilmi, ya tidak terasa gitu. Jadi kalau sudah merasakan enaknya, jadi nanti mencari ilmu yang pada mulanya itu berat menjadi tidak berat, bahkan menyenangkan. Nah, dalam proses tolab itu, dalam proses tolabul ilmi itu, pertama memungut dari sana sini. Jadi ngaji kitab apa masuk, ngaji kitab apa masuk. Ya maksudnya pelajari dengan serius, masuk. Memang belum kalau belum ketemu sambungannya, kalau belum ketemu kabelnya, apa yang ada di pikiran kita itu memang terasa atau kelihatan masih terpencar-pencar konsep yang didapat dari kitab ini, konsep ini. Tapi nanti ada saatnya Anda mengalami kedewasaan ilmiah tertentu di mana konsep-konsep ini nyambung. Nah, kalau sudah begitu, wah, ini ternyata sampai pada level itu gitu. Sampai pada level karena semuanya itu nyambung semua. Kalau artinya belajar fisika, belajar nggak ada yang nggak nyambung. Kalau kita sebagai muslim ya, kita sebagai muslim itu semua ilmu apapun yang dipelajari itu nyambung semua. Dan itu semuanya ada di sumber utama ajaran kita ya, di wahyu. Ya syaratnya itu kita ngerti gimana cara memahaminya itu. Mengerti bagaimana cara memahaminya dengan betul, akan nyambung semua nanti. Nah, tapi dalam proses mencarinya itu, mencari proses ngeseen itu, ya harus sabar, harus ya bertahap, pelan-pelan, dan jangan kemudian sudah ngisi banyak, sudah belajar mata nyambung pas ditinggalkan, ya sudah, kalau sangat